Bayangkan sebuah momen klasik. Sepasang kekasih sedang dalam perjalanan menuju tempat baru. GPS mati, sinyal hilang, dan yang tersisa hanya peta kertas kusut hasil lipatan zaman bahula. Sang pria mencoba membaca petunjuk arah dengan percaya diri, meskipun jelas salah. Sementara sang wanita mulai panik dan berkata, "Duh, aku tuh buta arah." Kenyataan seperti ini sering terjadi dan sering juga dijadikan bahan candaan. Cewek mah bawa motor aja bisa muter-muter di satu gang yang sama 5 kali. Tapi benarkah wanita memang buta map? Atau ini hanya mitos yang diperbesar? So simak sampai habis biar ngerti dikit-dikit. Sebelum menuding siapa buta siapa enggak, mari kita definisikan terlebih dahulu. Buta map atau spatial disorientation adalah ketidakmampuan seseorang dalam memahami posisi dirinya dalam ruang atau dalam membaca dan menerjemahkan informasi dari peta ke realitas. Dalam bahasa simbol, orang yang buta map itu gampang nyasar, nggak bisa bayangin arah dan nggak bisa hubungkan gambar peta dengan lokasi nyata. Nah, kalau kita sudah paham definisinya, kita bisa lanjut bertanya, kenapa sebagian besar wanita dianggap buta map? Langkah pertama, mari kita kupas sainsnya. Penelitian menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memang memiliki kecenderungan berbeda dalam hal spatial navigation. Dalam studi yang dilakukan oleh University of California, ditemukan bahwa laki-laki lebih sering menggunakan strategi berbasis arah kompas seperti utara, selatan, belok 90 derajat ke kiri. Sementara perempuan lebih mengandalkan landmark, belok kanan di warung yang ada spanduk Indominya. Hal ini diperkuat oleh temuan dari University of London yang menunjukkan bahwa hipokampus, bagian otak yang mengatur navigasi dan orientasi spasial, cenderung lebih besar dan aktif pada pria. Sementara itu, otak perempuan lebih kuat dalam mengenali ekspresi wajah, detail kecil, dan multitasking. Tapi bukan berarti perempuan bodoh arah. Mereka hanya menggunakan cara yang berbeda untuk mencapai sebuah tujuannya, cuy. Untuk lebih memahami ini, kita bisa menengok ke masa lampau, yakni zaman purba. Laki-laki pada masa itu adalah pemburu. Mereka harus mengingat jalan pulang dari hutan, menghafal posisi matahari, bentuk gunung, dan orientasi arah. Jadi kemampuan navigasi mereka terasa secara alami. Perempuan di sisi lain adalah pengumpul. Mereka harus mengingat di mana letak buah beri terbaik atau tumbuhan obat yang hanya tumbuh di dekat batu tertentu. Maka kemampuan perempuan lebih condong ke detail visual dan ingatan spasial berdasarkan landmark. Artinya perempuan bukan buta arah, mereka hanya tidak diajari untuk membaca arah seperti laki-laki. Mereka diajari cara mengingat jalan berdasarkan rambu-rambu visual, bukan peta ataupun kompas. Nah, ini bagian menariknya. Peta, GPS, dan sistem navigasi modern kebanyakan dirancang oleh dan untuk laki-laki. Misalnya, GPS bilang belok 300 meter ke kanan, bukan belok setelah SPBU Shell. Peta digital penuh dengan garis dan kotak-kotak tanpa banyak landmark visual. Jadi wajar kalau sebagian perempuan kesulitan. Mereka dipaksa masuk ke sistem navigasi yang tidak selaras dengan cara alami mereka dalam mengenali arah. Itu seperti menyuruh orang kinestetik belajar lewat PowerPoint. Ya jelas mumet, cuy. Kita juga harus bicara soal tekanan sosial. Sejak kecil, anak laki-laki lebih sering diajak main keluar rumah, naik kereta, petualangan, jalan kaki ke toko. Sementara anak perempuan sering diajarkan bermain di dalam rumah dengan boneka dan alat masak-masakan. Efek jangka panjangnya, anak laki-laki lebih terbiasa mengeksplorasi lingkungan, memahami peta, dan mengingat arah. Sementara itu, anak perempuan tumbuh dengan tekanan bahwa cewek mah nggak perlu ribet sama jalan, kan nanti juga ada yang jemput.
Stereotip ini kemudian membentuk self-fulfilling prophecy. Perempuan dianggap buta map, lalu mereka percaya mereka buta map, lalu akhirnya benar-benar gak pede dengan peta. Padahal kalau dikasih kesempatan dan latihan, banyak perempuan yang jago orientasi arah juga kok. Jangan salah, banyak pilot, arsitek, navigator, bahkan tentara perempuan yang hebat dalam membaca peta dan medan. Ironisnya, justru sekarang semua orang baik pria maupun wanita makin buta map gara-gara teknologi. Siapa sih hari kini yang masih benar-benar baca peta? Aplikasi seperti Google Maps, Waze, dan GPS mobil membuat kita tidak perlu repot memahami arah. Tinggal ikuti suara robot yang bilang belok ke kiri dan semuanya beres. Tapi efek negatifnya, otak kita jadi malas berpikir secara spasial. Kita makin bergantung pada mesin. Dan itu tidak hanya berlaku bagi perempuan, tapi semua orang. Jadi bisa jadi buta map ini bukan cuma soal jenis kelamin, tapi soal ketergantungan pada kemudahan. Kalau kamu atau pasanganmu merasa buta arah, bukan berarti hidupmu berakhir di bundaran HI. Berikut ini tips ringan agar bisa meningkatkan orientasi arah tanpa bikin pusing. Untuk pertama, gunakan landmark sebagai acuan. Coba mulai perhatikan bangunan mencolok saat jalan, misalnya belok kanan di depan Indomaret warna biru neon. Kedua, pelajari kompas dasar. Gak usah jadi ahli kompas, cukup tahu arah mata angin dan posisi matahari. Ini dasar banget buat orientasi. Ketiga, latihan baca peta. Coba tantang diri kamu jalan ke tempat baru tanpa GPS. Buka peta manual dan tandai rute. Anggap seperti mainan treasure hunt. Keempat, catat perjalanan. Biasakan mencatat atau merekam rute jika perlu. Misalnya kalau dari rumah lurus sampai ke pura warna kuning, lalu belok kiri. Kelima, jangan takut salah jalan. Nyasar itu bagian dari petualangan. Kalau nyasar bareng teman, bisa jadi cerita lucu. Kalau nyasar sendirian, ya jadi pelajaran hidup cuy. Jadi benarkah perempuan itu buta map? Jawabannya tidak sepenuhnya benar, tapi tidak juga sepenuhnya salah. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena cara otaknya bekerja memang beda. Perempuan cenderung menggunakan ingatan visual berbasis landmark, sementara sistem peta dan arah dirancang dengan cara maskulin, garis, arah, angka, dan kompas. Tapi semua bisa dilatih. Perempuan juga bisa jadi navigator handal kalau diberi kesempatan, pelatihan, dan yang paling penting percaya diri. Lagi pula kalau dipikir-pikir, apa gunanya tahu semua arah kalau nggak tahu arah hidupmu cuy? Buta map bukanlah kutukan dan bukan juga alasan untuk meremehkan. Itu hanyalah perbedaan cara berpikir, sama seperti pria yang susah multitasking saat disuruh cari barang di kulkas, padahal udah di depan mata. Wanita pun mungkin butuh waktu lebih lama untuk cari jalan pulang dari jalan tikus. Dan itu sah-sah saja cuy. Karena hidup itu bukan tentang siapa yang cepat sampai, tapi siapa yang menikmati perjalanan. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam literasi.